إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini masih muda-muda, mereka masih muda-muda, ya relatif masih muda-muda, semangat tinggi beragama, ya maka yang timbul apa? Yang timbul apa tadi? Ghulu, berlebih-lebihan. Itulah kaum Khawarij. Itulah kaum Khawarij yang diarahkan oleh syaitan kepada ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Makanya lihat, ya sholat mereka melebihi sholatnya para sahabat. Lihat, baca Qur'annya mereka luar biasa banyaknya, siamnya mereka juga seperti itu, dan ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya ibadah para sahabat dari sisi jumlah nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah kaum Khawarij. Nah ini mereka telah bersikap ghulu dalam beragama. Ya inilah yang diarahkan syaitan. Jadi ini yang diinginkan syaitan kepada kaum Khawarij, agar mereka bersikap ghulu dalam beragama. Nah, jadi syaitan itu para jamaah memiliki dua perangkap. Memiliki berapa? Dua perangkap sekaligus. Perangkap yang pertama ghulu, ya, al-ifrat. Perangkap yang kedua tafrid, yaitu meremehkan agama. Syaitan enggak peduli si hamba ini apakah dapat menuju kepada ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama, atau diarahkan kepada peremehan agama. Yakni bagi syaitan sama saja. Ya, bagi syaitan bagaimana? Sama aja, nggak ada bedanya. Syaitan bergembira, yang penting bergembira dia. Kalau dapat diarahkan kepada ghulu, syaitan bergembira. Diarahkan si hamba kepada peremehan agama, syaitan juga gembira. Nggak ada masalah. Ya, yang masalah bagi syaitan adalah kalau si hamba bersikap pertengahan dalam beragama, nggak mau ghulu, nggak mau berlebih-lebihan, nggak mau meremehkan agama. Nah, ini ya sekali lagi yang kita lihat dalam hal ini, sekali lagi syaitan memiliki dua perangkap sekaligus. Dua perangkap sekaligus gitu ya. Baik. Makanya syaitan sangat senang kalau ada di antara umat ini enggak belajar agama. Tidak belajar agama. Kenapa jemaah? Kalau umat Islam ini enggak belajar agama, tidak belajar agama, maka ya dapat diarahkan kepada ghulu atau ya peremehan agama. Diremehkan agama ini diremehkan. Ya, diremehkan agama ini ya tentunya enggak sholat, enggak puasa Ramadan, kan gitu. Tidak menginginkan atau tidak melakukan amal ibadah A, B, C, D dan seterusnya, kan begitu. Diremehkan agama, betul-betul diremehkan gitu. Ya. Jadi inilah perangkap syaitan. Maka
kembali kepada judul bab di pagi hari ini, sikap ghulu terhadap kubur orang saleh nantinya dapat mengarah kepada apa? Ya, pengkultusan terhadap kubur tersebut, yakni menjadikan kubur itu sebagai berhala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita jelaskan lagi di sini, yang namanya al-wathan atau berhala itu bukan melulu ya, yakni berupa jimat. Berhala itu umum bentuknya. Dia bukan hanya patung saja, bukan hanya keris atau bukan hanya jimat ya, maaf ya, jimat yang diyakini oleh sebagian orang sebagai jimat kan begitu ya, apakah itu dari batu, dari kayu, dari apa saja, bahkan kuburan yang diibadahi selain dari Allah juga dikatakan sebagai al-wathan, berhala. Jadi bedanya berhala dengan sonam, bedanya al-wathan yaitu berhala dengan sonam, ini patung, sangat berbeda. Kalau patung ya patung yang kita kenal gitu ya, tapi berhala lebih umum, bentuknya sangat umum sekali. Apapun yang diibadahi, apapun yang disembah selain dari Allah, apakah dari batu, dari kayu, dari media apapun, bahkan kuburan sekalipun, maka bisa dikatakan sebagai al-wathan, yaitu berhala. Ya, berhala. Ingat itu. Jadi ya, yang namanya berhala itu sangat umum bentuknya. Apa sajalah gitu ya, yang diibadahi, yang disembah selain dari Allah, ya, maka disebut dengan al-wathanu, berhala. Baik, sekarang kita lihat keterangan di sini dari Asy-Syarih, ya, di pensyarah kitab Tauhid rahimahullah taala. Dikatakan di sini bahwa bab ini mempunyai kaitan dengan bab sebelumnya, yaitu sikap ghulu terhadap kubur orang-orang salih akan menjadikan kubur-kubur itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. yakni orang-orang yang ghulu tersebut nantinya akan menyembah kubur-kubur itu atau orang-orang salih yang dikubur. Jadi lihat, ini kan awalnya sekedar penghormatan terhadap kubur kan, apalagi kalau diyakini oleh masyarakat kubur itu adalah kuburnya orang saleh, ya kan? Timbul yang namanya ta'zim, penghormatan, pemuliaan. Betul, awalnya sekedar penghormatan saja. Tapi karena hati manusia ini lemah, lihat hati kita lemah. Hati kita ini lemah, sehingga lama kelamaan ya penghormatan tersebut akan meningkat. Ya. Dan kalau sudah disikapi dengan ghulu, berlebih-lebihan, ini dia. Ini berbahaya. Akan mengarah kepada penyembahan, pengkultusan. Ya, dikultuskan. Kira-kira begitu. Jadi begitu ziarah yang kesekian kali ke makam, ke kubur orang saleh, karena sudah dikultuskan, akhirnya bagaimana? Berdoanya, mintanya kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ya, kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah lagi. Nah, ini berbahayanya ya. Baik. Di sini ada dalil yang dibawakan. Coba kita lihat. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, beliau meriwayatkan di dalam kitab Muwatta. Ini kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik dan beliau namakan dengan Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Ya, nama kitabnya adalah kitab Al-Muwatta, yakni karya Imam Malik. Dibawakan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al
qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Bayangkan, ini doa Nabi nih. Jauh, yani sebelum Nabi wafat, Nabi sudah berdoa dulu agar kuburnya nanti jangan dijadikan sebagai berhala yang disembah. Allah Ta'ala sangat murka, kata Nabi, kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik, di sini kan Nabi berdoa ya. Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri, janganlah engkau jadikan kuburanku kelak wathanan yu'bad, sebagai berhala yang diibadahi. Pertanyaan, apakah doa Nabi ini dikabul? Jawabannya, tentu dikabul. Apa indikasinya? Apa yang bisa kita lihat? Indikasi bahwa kubur Nabi itu dikabul, doa Nabi dikabul oleh Allah SWT, yaitu pertama, ya, kubur Nabi telah dilapis dengan 3 lapis tembok. Yang kedua, tentu 3 lapis tembok itu berada di dalam pagar, ya, pagar segi 4 yang melindungi 3 lapis pagar tadi, 3 lapis tembok tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya sudah ada CCTV di zaman sekarang, apalagi ya. Dan yang keempat, nah ini, pihak-pihak keamanan terus memantau, ya, dan sekaligus dengan yakni ahli ilmu yang ada di Madinah begitu, senantiasa, ya, memantau situasi yang ada, mobil khusus pada hari-hari yang ramai, ya, dari para peziarah, ya, yang berziarah ke Masjid Nabawi, para peziarah Masjid Nabawi, gitu ya. Nah, ini merupakan indikasi dari terkabulnya doa Nabi SAW. Jadi jauh-jauh hari Nabi SAW telah berdoa seperti ini, dan doa Nabi telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di zaman kita sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di sini Nabi berdoa seperti ini karena ada kekhawatiran memang. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu mereka biasa menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, jadi doa Nabi ini sangat beralasan, yaitu kekhawatiran Nabi terhadap umatnya, terhadap apa yang telah terjadi pada ahli kitab Yahudi Nasrani di zaman dahulu. Makanya Nabi berdoa. Nabi berdoa seperti ini, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nah, jadi ini juga merupakan perhatian Nabi, ya, terhadap masalah apa? Masalah tauhid, masalah tauhid umatnya. Lihat, Nabi sudah sangat perhatian terhadap tauhid umatnya agar umatnya ini tidak jatuh kepada syirik, kan begitu? Ya, tidak jatuh kepada kesyirikan. Nah, sebelumnya Nabi tadi dikatakan mengkhawatirkan. Nah, apa yang Nabi khawatirkan kepada umatnya ini memang terjadi. Ya, terjadi tentunya pada kubur-kubur selain dari kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan. Dari seluruh kubur-kubur, ya, umat ini, siapa kuburnya yang paling utama pada dasarnya? Siapa kubur yang paling utama? Ya, kubur Nabi Muhammad SAW. Lihat, apakah kubur para wali, kubur para kiai, kubur para sunan, ya, lebih mulia dari kubur Nabi? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kan? Maka yang kita lihat justru kubur-kubur
yang kedudukan dan derajatnya jauh di bawah kubur Nabi, ya, tidak lepas dari yang namanya pengkultusan, ya kan? Pengkultusan, dikultuskan tuh. Kubur para kiai, para wali, para sunan dikultuskan oleh sebagian dari umat ini. Betul ya? Betul gak? Ya. Nah, ini ya, kira-kira 1 abad yang silam. Nah, ini sejarah nih. 1 abad yang silam, sebelum ya Jazirah Arab Mekah Madinah, atau yang disebut dengan ya, yang disebut dengan apa namanya? Apa orang dahulu menyebut Mekah Madinah? Dengan sebutan apa? Hah? Apa sebutannya, jamaah? Orang dahulu menyebut Mekah Madinah itu sebagai wilayah Hijaz. Ingat, wilayah Hijaz, ya, Hijaz. Hijaz itu artinya yang tinggi, yang ada bukit-bukitnya, begitu. Jadi 1 abad yang silam, Mekah Madinah itu banyak terdapat kubur-kubur yang diibadahi. Kuburnya para sahabat diibadahi. Bayangkan, kuburnya para sahabat itu disembah. Dibangun bangunan di atasnya. Bayangkan, dibangun bangunan di atasnya. Diibadahi, disembah oleh orang-orang di zaman dahulu. Itu kubur-kubur yang dianggap keramat lah, kubur-kubur orang suci lah, begitu ya. Ya, di antaranya kubur para sahabat itu. Ya. Nah, kemudian qadarullah, Hijaz ini dikuasai oleh Raja Abdul Aziz. Siapa? Raja Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman. Sekarang ini kan Raja Salman yang berkuasa ini. Nah, itu bapaknya dahulu itu, ayahandanya dahulu itu, yang menguasai kota Hijaz, Mekah Madinah. Maka segera oleh Raja Abdul Aziz, kubur-kubur itu diratakan bangunan-bangunannya. Nggak boleh lagi ada bangunan-bangunan di atas kuburan. Diratakan, seperti yang jamaah lihat di zaman sekarang ini. Nah, itu dahulunya nggak seperti itu. Dahulunya nggak seperti itu. Itu dibangun bangunan di atasnya itu. Sebelum yang kita lihat pemandangan sekarang ini ya. Pemandangan yang ada di zaman kita sekarang ini, itu setelah diratakan. Setelah diratakan, tidak ada lagi bangunan-bangunan di atasnya, maka bersihlah negeri Hijaz dari kuburiyun, dari para penyembah kubur. Itu di masa itu bersih dari para ya, yakni aktivitas kuburiyun, nggak ada lagi. Dipantau langsung oleh negara. Nggak boleh ada kesyirikan, nggak boleh ada Muslim datang ke kubur minta-minta, itu nggak ada. Nah, ini yang menjadi perhatian dari kerajaan Saudi Arabia, ya, dikarenakan memang rajanya sendiri belajar ilmu tauhid, dan Raja Abdul Aziz wajibkan kepada seluruh penduduk Saudi ketika itu untuk belajar ilmu tauhid. Makanya pelajaran atau materi tauhid itu materi wajib, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi diajarkan ilmu tauhid. Nah, ini keistimewaan ya. Keistimewaan ya negeri tauhid, ya, negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lihat syarah dari dalil ini. Rasulullah SAW mengkhawatirkan terjadinya sikap ghulu pada umatnya terhadap kubur diri beliau, sebagaimana yang telah terjadi kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang telah bersikap ghulu terhadap kubur para nabi mereka, sampai mereka menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai berhala.
Maka Nabi SAW pun menginginkan agar Allah Ta'ala tidak menjadikan kuburnya kelak sebagai berhala. Kemudian beliau SAW memperingatkan tentang sebab orang Yahudi Nasrani mendapat laknat dan kemurkaan yang besar, yaitu disebabkan apa yang mereka lakukan terhadap kubur para nabi mereka, sampai-sampai mereka menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Maka mereka pun telah terjatuh ke dalam syirik besar yang bertolak belakang dengan tauhid, ya, dengan ajaran para nabi, ya, bertolak belakang dari ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam, kan begitu. Jadi ini merupakan apa? Bentuk kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berdoa seperti itu. Baik, kita dengarkan di antara faedah yang ada. Pertama, sikap ghulu melampaui batas terhadap kubur para nabi akan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala yang disembah. Ya, silakan, ada yang baca? Ada mic-nya? Silakan, Pak, silakan. Silakan, apa yang kedua? Yang kedua termasuk sikap dulu terhadap kuburan adalah menjadikannya sebagai masjid, sebab itu bisa mengantaranya kepada kesyirikan. Iya, jadi masjid di sini maknanya tempat sujud, ya. Artinya yakni seorang, ya, karena sikap ghulunya, sikap pengkultusan terhadap kubur, maka akhirnya, ya, menjadikan kubur itu sebagai tempat sujud, masjid. Masjid itu maknanya tempat sujud. Bayangkan, tempat sujud. Bahkan kita dapati di negeri kita ini, masjid depannya itu langsung kuburan, ya kan? Depannya itu langsung kuburan, atau di tengah-tengah masjid kuburan. Di tengah-tengah masjid kuburan, ya. Nah, ini, ya, dilihat, ya, pemandangan seperti ini, langsung dikatakan bahwa seorang sujudnya menghadap kubur. Sujud menghadap apa? Kubur. Ini tidak dibenarkan. Seperti ini tidak dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pengecualiannya adalah kubur Nabi yang telah dijelaskan berkali-kali. Pengecualian hanya kubur Nabi. Karena pada dasarnya Nabi itu dikubur di mana? Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah, dan rumah itu ya rumah, bukan halaman masjid. Rumah Aisyah itu rumah, bukan masjid, bukan halaman masjid. Ini perlu diperhatikan seperti ini. Ya, jadi jelas ada tembok yang memisahkan. Ada tembok masjid yang memisahkan antara Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah. Begitu, ya. Jadi ruangan utama dari rumah Aisyah itu dipisah dengan halamannya. Ini rumah Aisyah, maksudnya ruang utama rumah. Lalu di sampingnya ada halaman rumah, baru tembok masjid. Gitu, baru tembok masjid. Jadi terpisah, sudah betul-betul terpisah dari masjid. Nah, apa yang kita lihat pada sebagian masjid, justru kuburan-kuburan itu ada di halaman masjid. Betul, ya? Di pekarangan masjid, yakni masih tanahnya masjid, masih area masjid sebenarnya, begitu. Tapi kalau sudah dipisah oleh jalanan, terpisah oleh jalan, boleh, nggak apa-apa. Boleh kita sholat di masjid tersebut karena sudah terpisah antara masjid dengan kuburan. Dalam Islam itu masjid ya masjid, kuburan ya kuburan, tidak boleh menyatu. Tidak boleh menyatu. Ya, lebih-lebih juga tidak boleh menyatu antara rumah tempat tinggal dengan kuburan. Karena sebagian rumah-rumah kaum muslimin di halaman depan, belakang, kanan, kiri kuburan anggota keluarga. Ini keliru. Ini juga keliru. Nanti kita akan lihat.
berkaitan dengan masalah ini. Dalilnya ya. Jadi nggak boleh menyatu antara masjid dengan kuburan, antara rumah dengan kuburan, ya nggak boleh. Kuburan tersendiri, ya tersendiri, punya area tersendiri, lahan tersendiri, mesti begitu. Jadi umat Islam kompak mestinya untuk menyiapkan lahan kuburan, ya area pemakaman. Jadi nggak bisa, ya digabung dengan tempat tinggal atau digabung bahkan dengan masjid, nggak bisa seperti ini jamaah. Ya, baik. Silakan yang ketiga. Yang ketiga, haramnya membangun masjid di atas kubur. Ya, ini sudah dikatakan tadi. Yang keempat, mengadakan safar atau perjalanan menuju kubur dalam rangka untuk mengagungkannya merupakan bentuk peribadahan pada kubur tersebut. ya. Jadi yang kelima, mengadakan safar ya. Ini tidak dibenarkan. Yang jelas-jelas niatnya itu langsung, ya ini safar ibadah katanya, atau bernilai ibadah, yang ternyata safar itu ditujukan kepada kubur. Nah ini tidak dibenarkan. Kubur orang soleh misalnya, atau kubur para wali tadi, ini yang tidak benar. Taib. Yang kelima, Haramnya mengerjakan sholat di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. ya walaupun tidak dibangun masjid tidak boleh. Ya ini tadi sudah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya ini ya, bab yang ke-20-an itu. Ya. Keenam, 6. Penetapan sifat orang ya ghadab, marah. bagi Allah ada wajah yang sesuai dengan keagungannya. Nah, ini saya jelaskan dulu nih. Jadi tadi dikatakan oleh Nabi, ishtadda ghadabullah. Ya, memuncak kemarahan Allah. Nah, di sini kita tetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat marah yang sesuai dengan keagungannya, yang tidak sama dengan marahnya makhluk. Enggak sama. Ya, baik dari sisi definisi atau dampaknya ataupun yang lain. Ya. Apa jamaah definisi marah itu? Ada yang bisa memberikan definisi marah? Marah itu apa? Dalam bahasa Arab al-ghadabu. Ghadabun. Anda bisa berikan definisi marah? Ada yang mengatakan marah itu adalah ghalayanu damil qalbi. Mendidihnya darah yang ada di hati, di kalbu. Mendidihnya darah yang ada di kalbu, di hati begitu. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan jumratun yalqaha syaitan fi qalbi ibni Adam, bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Ada juga yang seperti itu. Nah, dari sisi definisi, apakah mungkin makna seperti ini diarahkan kepada marahnya Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Maka berbeda kita katakan antara marahnya Allah dengan marah makhluk, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kata Allah. Enggak ada yang dapat menandingi Allah, enggak ada. Enggak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat marah di sini adalah marah yang layak bagi Rabbul Alamin sesuai dengan kemuliaan dan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ah begitu. Enggak boleh kita tolak. Enggak boleh kita takwil. Oh, marah di situ berarti begini. Enggak ada itu. Marah ya marah. Ya, karena orang Arab ya faham makna al-ghadab gitu ya. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan sifat marah bagi Allah, dan ya kalau ini sifat bagi Allah maka bukan berarti ini bagian dari nama Allah. Jadi nggak mungkin, nggak boleh kita katakan oh kalau begitu nama Allah adalah Al-Ghadib, Maha Pemarah. Ya nggak bisa, karena pembahasan sifat itu jauh lebih luas daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap nama mengandung sifat
setiap nama yang indah bagi Allah mengandung sifat yang mulia bagi Rabbul Alamin. Tapi untuk setiap sifat belum tentu mengandung nama bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya yang berkaitan dengan sifat Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya yang harus difahami oleh ya kaum muslimin seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat dalil yang kedua. Nanti tolong dibaca faedahnya ya. Dalil yang kedua kita lihat di sini keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya Ibnu Jarir ya. Wa Ibnu Jarir bisanadih an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrih wa kadza qala Abul Jawza an Ibn Abbas kana yaluttu as-sawiqa lil hajj. Artinya pada riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Imam Mujahid. Nah ini mengenai ayat tadi afara'aitumul Lata wal Uzza, yang artinya apakah patut ya kamu wahai orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza, yakni kok kalian menjadikan berhala Lata dan Uzza sebagai sembahan ya selain dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Maka beliau Imam Mujahid mengatakan bahwa Lata dan Uzza, atau Lata adalah orang yang dahulunya yaluttus sawiqa, ya mengadukkan tepung ya dengan air dan atau minyak untuk para jamaah haji. Ini membuat makanan di sini. Jadi Lata ini adalah perbuatan atau sudah menjadi nama ya bagi berhala mereka. Yang dahulu itu ada orang dermawan, ya sukanya buat makanan ya dari tepung dicampur dengan air atau minyak atau yang semisal gitu ya, lalu dibagi-bagi kepada para jamaah haji. Ini orang dermawan nih, orang yang sangat dermawan di masa itu. Maka ya berhala mereka itu dinamakan dengan Lata, Al-Lata, asal kata dari Lata yaluttu ya, yaitu mengaduk adonan makanan ya gitu ya. Kemudian setelah ia meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula dikatakan oleh yakni Abul Jawza atau Ibnul Jawza ya, dari Ibnu Abbas bahwa dia pada mulanya adalah orang yang mengadukan tepung untuk para jamaah haji, yakni membuat makanan kepada jamaah haji. Jadi akhirnya kuburannya ini dijadikan sebagai berhala. Dijadikan sebagai apa? Berhala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita dengarkan apa faedah dari ya yakni riwayat di atas. Silakan. Pertama, peringatan dari sifat dulu melampaui batas terhadap kubur orang-orang soleh. Kedua, orang-orang musyrikin pada zaman kita sallallahu alaihi wasallam sifat dulu terhadap anggota karena dianggap sebagai orang yang soleh, sampai akhirnya mereka ikut menyembahnya dan kemudian menjadi salah satu orang-orang musyrik. Ya, jadi ini ya berkaitan dengan kronologi kenapa tuh ya ada berhala Lata. Oh ternyata ada orang soleh di zaman dahulu atau orang baik lah ya, orang dermawan yang suka bagi-bagi makanan kepada jamaah haji, dan kuburnya itu disembah atau dibuatkan patung untuknya itu, lalu diibadahi ya, lalu diibadahi. Di sini boleh jadi ya berkaitan dengan kuburnya yang disembah atau patungnya yang diibadahi, sama saja lah ya, yang penting berhala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan di sini keterangan lagi ya, dalil yang berikutnya lagi. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasuruj. Rawahu ahlus sunan. Ya, artinya Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering-sering melakukan ziarah kubur. Lihat. Nah, dalam riwayat yang lain zawaratil kubur. Ini kan zairat. Dalam riwayat yang lain zawarat. Ini wanita yang sering-sering melakukan ziarah kubur, dilaknat oleh Nabi. Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan dan memberi penerangan lampu di atasnya. Diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan. Baik. Pertama, kita lihat di sini. Maksud dari keterangan Ibnu Abbas la'ana Rasulullah, ya, yakni kabar bahwa Nabi melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi telah dijelaskan dalam riwayat ini. Apa definisi laknat, jamaah? Apa makna laknat? Sudah berulang-ulang nih disampaikan. Hah? Apa makna laknat? Kita ulangi lagi. Makna laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Tolong diulang-ulang jamaah ini sebelum ujian semester nih. Ini kita nggak pernah ujian masalahnya, jadi nggak pernah diulang-ulang, nggak pernah dimurajaah materi. Jadi makna laknat adalah at-tardu min rahmatillah, terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna laknat. Contoh, Allah melaknat iblis, atau juga Allah melaknat ya orang-orang yang berbuat syirik begitu, dan pihak-pihak lain yang telah dilaknat oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita sembarang melaknat. Nah ini, tidak boleh kita sembarang melaknat, kecuali pihak-pihak yang memang telah nyata betul dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan ini, jangan sembarang kita melaknat orang gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi dijelaskan dalam hadis yang mulia ini, zairatil kubur, para wanita yang melakukan ziarah kubur. Dalam riwayat yang lain zawarat, secara terus menerus, sering sekali begitu. Boleh sekali-sekali boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Yang sering. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk melakukan ziarah kubur secara terus menerus, ya. Yang setiap hari ziarah kubur, ngapain juga? Iya kan? Nah, ini tidak dibenarkan. Kalau ziarah kubur yang masyru', yang disyariatkan oleh agama, yang tujuannya mengingat kematian, boleh. Apa kata Nabi dalam hadis yang mulia? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Nabi. Dahulu saya larang kalian ziarah kubur. Ini dahulu, di awal-awal, belum kuat akidah umat, memang pernah dilarang oleh Nabi. Namun sekarang, kata Nabi, lihat, ketika Nabi melihat umatnya ini, para sahabat telah kuat akidahnya, namun sekarang, kata Nabi, ziarahilah, karena ziarah kubur itu dapat mengingat apa? Kematian, mengingat akhirat, jamaah. Nah, ini yang perlu kita ya fahami di sini, bahwa ziarah kubur itu ya tujuannya itu. Tujuannya adalah mengingat kematian, enggak ada lagi. Makanya kalau misal ya, kok hati kita sedang keras, hati kita kok sedang keras, ya keras dari mengingat akhirat, atau di kepala kita ini
yang kita ingat hanya dunia. Maka di antara kiatnya adalah ziarah kubur. Silakan ziarah kubur. Silakan melakukan apa? Ziarah kubur, agar hilang dari kepala kita itu pengagungan terhadap dunia. Gak boleh memuliakan dunia, mengagungkan dunia itu gak boleh. Yang boleh itu mengagungkan akhirat, memuliakan akhirat, karena ini adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dunia ini fana, kita akan tinggalkan untuk selama-lamanya. Kita hidup sebentar saja, sebentar aja, nggak lama hidup di dunia ini. Nah, jadi itu maknanya. Nah, jadi sekali lagi, ya, ziarah kubur itu dianjurkan dengan tujuan yang benar. Tapi kalau tujuannya ya berbuat syirik, tentu tidak boleh, tidak dibenarkan. Ya, perjalanan jauh lagi, perjalanan jauh yang dianggap ibadah lagi katanya. Oh, ini kan tidak tepat. Ya, tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa di sini kok dibawakan ya zairat, para wanita, zawarat, para wanita yang sering-sering melakukan ziarah kubur? Kenapa? Karena mereka itu sangat lemah sekali, ya, gampang terbawa suasana dan keadaan, ya, dan keadaan. Lebih-lebih ziarah kuburnya 1 Syawal, ya, meninggal orang yang dicintainya akhir Ramadan. Bayangkan, meninggalnya akhir Ramadan, ziarah kuburnya 1 Syawal. Gimana hatinya? Pasti sedih, lebih-lebih itu, ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, golongan yang kedua, yang tadi kan golongan pertama zairatul kubur. Golongan yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid wasuruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, tempat sujud, dan diberikan penerangan. Nah, ini. Jadi hukum asalnya yang namanya kuburan itu bukan sebagai tempat ibadah, bukan. Dan bukan pula ya, diberikan penerangan sebenarnya. Nggak ada gunanya. Apa gunanya diberikan penerangan? Ya kan? Betul tidak? Apa gunanya diberikan penerangan? Nah, jadi tidak ada manfaatnya diberikan penerangan bagi orang-orang yang masih hidup, seperti di jalan raya ada penerangan, ya kan? Jalan-jalan yang ada di kampung dikasih penerangan agar orang yang melintas bisa melintas dengan baik, begitu selamat dia. Nah, bagi yang masih hidup, ya, bagi yang masih hidup sebenarnya. Nah, jadi ini ya yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas. Baik, kita lihat syarah dari riwayat ini. Rasulullah SAW mendoakan dengan laknat, bayangkan ya, yang bermakna pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah, ini kasih sayang Allah, terhadap para perempuan yang melakukan ziarah kubur, yakni sering-sering. Nah, ini mumpung masih ingat. Apa hukumnya wanita itu ikut mengiringi jenazah orang yang dicintainya? Apakah jenazah suaminya, jenazah anaknya, jenazah orang tuanya, gitu ya? Apa hukumnya jamaah? Ada larangan. Sudah ada larangan dari Nabi berkaitan dengan wanita yang ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Yakni, pertama, larangannya itu tidak bersifat haram mutlak.
Tidak dikatakan haram mutlak. Ya. Larangan itu bersifat ya, yakni al-karahah ay litanzih. Bersifat ya makruh atau yang sebaiknya tidak melakukan apa yang dilarang itu. Artinya begini, kalau misalnya wanita ikut juga ke pemakaman, ya, maka yang terbaik baginya adalah di rumah saja sebenarnya. Yang terbaik baginya apa? Di rumah saja. Itu yang terbaik. Walaupun kalau dia ikut bagaimana jamaah? Boleh tidak? Boleh, tapi tadi ada larangan memang. Yang larangan ini tidak bersifat haram mutlak. Maka berdasarkan yang seperti itu, para ulama mengambil ya, yakni pelajaran yang berharga bahwa untuk wanita yang terbaik tidak ikut ke pemakaman. Itu yang terbaik sudah. Ya, itu yang terbaik. Cukup dia mendoakan saja. Cukup dia mendoakan saja. Enggak usah ikut ke pemakaman, tidak ikut ke pemakaman. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, berkaitan dengan wanita yang berziarah, Aisyah radhiyallahu anha ya pernah ziarah ke makam saudaranya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman gitu. Artinya boleh hukumnya melakukan ziarah kubur atau mengiringi jenazah ke pemakaman. Nah, untuk yang terakhir ini yang terbaik di rumah. Tidak ikut seperti laki-laki ya. Tidak seperti kaum pria ikut mengiringi ke pemakaman. Nah, kira-kira begitu jamaah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan lagi. Karena ziarah yang mereka lakukan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Di antaranya berupa ratap tangisan, ketidaksabaran, serta terfitnahnya kaum laki-laki terhadap perbuatan mereka. Ya, terhadap perbuatan mereka. Coba perhatikan nih jamaah nih. Misal ada perempuan ikut ya ke pemakaman gitu kan. Ya. Ternyata nggak ada mahram lagi, nggak ada mahramnya pula lagi. Pingsan di situ. Nah, ini kan berabe. Pingsan dia. Ini ada seperti ini, bukan tidak ada. Ya, pingsan itu. Di situ pingsan. Oh, digotong oleh siapa? Ya laki-laki lain. Kan begitu. Jadi repot masalahnya. Nah, begitu ya. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah atau menerangi kuburan dengan lampu dan pelita, sebab hal itu adalah sikap hulu terhadap kuburan dan akan mendorong pelakunya terhadap perbuatan kesyirikan. Nah, ini yang dicegah oleh agama jauh-jauh hari seperti ini gitu ya. Baik. Sekarang kita dengarkan faidahnya. Tolong dibaca, Pak. Ya. Baik, faedah yang pertama, haramnya bersikap ghulu atau melampaui batas terhadap kubur dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah, karena hal itu akan membawa kepada kesyirikan. Ya, dan ini memang yang sering ya. Yakni sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin baik di negeri kita atau negeri-negeri yang lain. Ya, negeri-negeri yang lainnya ya. Yang kedua, ghulu terhadap kubur termasuk dosa besar. Nah, ini yang mungkin tidak disadari, nggak difahami bahwa sikap ghulu itu bagian dari dosa besar. Ya nggak boleh bersikap ghulu terhadap kubur siapapun begitu. Yang ketiga, silakan yang ketiga dibaca.
Tidak boleh bagi wanita sering-sering berziarah kubur. Adapun bila tidak sering atau tidak banyak melakukannya, maka tidak masuk dalam larangan ini. Ya, tidak masuk larangan ini kalau sekali-sekali. Ya, setahun sekali misalnya ya, enggak ya sering-sering lah ya. Yang keempat, haramnya menerangi kuburan karena hal itu merupakan sebab penyebaran kubur tersebut. ya apalagi kalau di negeri kita ini bukan hanya penerangan yang dikasih karpet, dikasih AC lagi ya, biar lebih apa tuh? Lebih nyaman ya, berbuat syiriknya itu lebih nyaman gitu ya. Dikasih berbagai macam fasilitas. Bahkan tempat-tempat penginapan segala, karena ada di antara orang ziarah kuburnya itu berhari-hari. Ya. Sekian lama bayangkan. Dikasih tempat penginapan ya. Ada ini, ada itu dan sebagainya. Oh, kayak seperti mirip wisata sudah. Maka disebut wisata religi. Iya kan? Mirip seperti wisata. Tempat wisata. Baik. Berkaitan dengan penerangan lampu di dekat area pemakaman, kalau sangat diperlukan untuk menerangi jalan yang berdekatan dengan kuburan, maka hal itu diperbolehkan, atau untuk menerangi pelaksanaan pemakaman mayit di waktu malam ya, atau di saat gelap gulita boleh. Wallahu a'lam. Jadi boleh bawa penerangan ke area pemakaman kalau ada yang ingin dimakamkan di malam hari itu, boleh. Karena ini ada yakni keperluan ya. Ada semacam apa? Suatu keperluan begitu ya. Baik, sekarang kita lihat kandungan bab ini. Silakan, Pak. 1. Tafsiran berhala. Ya, tafsiran berhala. Tadi sudah dikatakan bahwa berhala itu tafsirannya adalah umum bentuknya. Ya, baik itu apa? Benda ini, benda itu sebagainya, patung atau bahkan kuburan sekalipun dikatakan sebagai berhala gitu. Yang kedua, tentang ibadah. nah, ibadah juga maknanya luas. Ya, makna ibadah itu sangat luas sekali. Yaitu segala sesuatu atau satu nama yang mencakup apa saja yang Allah sukai dan Allah ridhai, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak atau tidak nampak, itu makna ibadah. Ini sangat luas sekali. Baik. Yang ketiga, Rasulullah SAW dengan doanya tersebut tidak hanya memohon kepada Allah Ta'ala agar dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu sikap berlebihan terhadap Tuhan beliau yang pada akhirnya dia akan menjadi berhala yang disembah. ya, yang keempat, dalam doa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. ya, sebagai tempat ibadah nggak boleh ya. Nah, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap orang-orang yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. ya, ini murka Rabbul Alamin, murka Allah. Sebagaimana juga Allah katakan dalam akhir ya surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Allah murkai. Nah, gitu ya. Nah, yang keenam, Keenam, di antara permasalahan yang sangat penting dalam bab ini yaitu pengetahuan historis tentang penyembahan antara berhala terbesar orang-orang Jahiliyah. ya, jadi historinya adalah ya bahwa dahulu ada orang dermawan, orang baik, suka yalutus sawiqah, ya, mengadon membuat adonan makanan yang diperuntukkan kepada para jamaah haji, yang akhirnya kuburannya atau patungnya itu disembah. Kira-kira begitu. Yang ketujuh, berhala ini asal usulnya merupakan kuburan orang soleh yang diperlakukan secara berlebihan dan senantiasa dikunjungi oleh mereka. Iya, yang kedelapan, Al-Lata adalah nama orang yang disebutkan tersebut, yang pada mulanya adalah seorang penasihat tepung untuk para jemaah haji. Ya. 9. Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Ke-10, beliau juga melaknat orang-orang yang memberikan penerangan dengan lampu di atas kuburan. ya, yang mendirikan bangunan ya, mendirikan juga bangunan di atas kuburan atau bahkan tempat ibadah. Nah, ini ya, tempat
ibadah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita lihat dalam sejarah umat ini juga ya, yang pertama kali ya, tentu yang pertama kali nih, yang pertama kali menyembah kubur itu orang-orang Syiah, lalu diikuti oleh orang-orang Sufi, tasawuf, tarekat, lalu oleh orang-orang yang lainnya dari kalangan umat ini. Nah, ini permasalahan ya. Ini adalah ya hal yang nyata. Maka kita lihat orang-orang Syiah itu gemar ya, yakni menyembah kubur. Maka antara Syiah dengan kuburiyun ini istilahnya apa ya? Ya, dua hal yang mirip 11-12 kita katakan. Ya, dari sisi ini, dari sisi ya menyembah kubur. Dari sisi menyembah kubur ya 11-12 mereka itu. Jadi ya ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang menimpa ahli kitab bakal juga menimpa sebagian dari umat Islam. Ya, umat Islam. Makanya kita berdoa tuh. Apa doa dari Nabi? Saya ingat, agar kita terhindar dari kesyirikan, baik itu syirik kecil atau syirik besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ya, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, yaitu syirik besar, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, yaitu syirik kecil maknanya. Nah, ini doa dari Nabi, jangan lupa dibaca setiap hari. Ya, jangan lupa dibaca setiap hari agar kita terhindar dari macam-macam syirik, bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah itu yang kecil atau yang besar? Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Begitu. Nabi memberikan contoh itu kepada umat ini agar umat ini juga berdoa seperti yang Nabi baca itu. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang sekian ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kehadiran para jamaah diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah taufik untuk berada di tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj para sahabat, dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.